Ya kurang padang jadi padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita bisa menjalankan program di sore hari di bulan Ramadan, yaitu Ar-Rauhatur Ramadaniyah, Rauhah di bulan Ramadan, mengulas kitab tasawuf, yang mana pada program ini kita membaca buah karya daripada Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Mari sekarang kita lanjutkan kajian kita dari pertemuan yang lalu, yang mana kemarin kita membaca satu hadis Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi Muhammad kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ketika ada salah satu tabi'in yang bernama Sayyidina Khalid bin Ma'dan bertanya kepada gurunya, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat Nabi, tentang satu hadis yang langsung didengar dari Rasulullah SAW. Dan hadis ini cukup panjang, yang mana Rasulullah SAW langsung memberikan hadis ini kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yang mana intinya tentang perjalanan seorang malaikat hafadzah, seorang malaikat yang membawa amal manusia, ya, yang mana dengan segala amal yang baik tapi masih ada kekurangannya. Di dalamnya masih ada ghibah, di dalamnya masih ada pembohongan, di dalamnya masih ada ujub, di dalamnya masih tidak ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di masing pintu-pintu daripada langit tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara sahabat-sahabat sekalian yang masih belum mendengar bisa dilihat di streaming yang sebelumnya. Nah, maka kita lanjutkan lagi, ya, kita lanjutkan lagi. Wa'lam anna a'dhamal asbabi fi rusukhi hadhihi al-khaba'ith fil qalbi talabul ilmi li ajli al-mubahah wal munafasah. Dan ketahuilah sesungguhnya sebab yang terbesar fi rusukhi hadhihi al-khaba'ith fil qalbi, ya, dari segala keburukan yang kita baca kemarin, ya, yang menghambat amal itu diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar sebabnya adalah thalabul ilmi li ajlil mubahah wal munafasah. Salah satu sebabnya adalah karena mencari ilmu, karena ingin membanggakan diri, dan untuk mencari ilmu dengan merasa bahwasanya dirinya adalah yang lebih pantas untuk berilmu daripada orang lain. Ini yang menjadi sebab kerusakan daripada seorang hamba. Fal amiyu bima'zalin an aktsari hadhil khisal wal mutafaqih musaddafun laha wa huwa muta'arradun lil halaki bisababiha. Dan ini terutama lagi kepada orang yang awam. Begitu juga kepada orang yang berilmu akan berbahaya jika dia mencari ilmu dengan cara yang seperti ini. Tidak boleh mencari ilmu dengan ingin membanggakan diri, ya, ingin merasa dirinya lebih pintar daripada orang lain. Itu yang menyebabkan orang itu menjadi celaka, sehingga timbul penyakit-penyakit yang buruk tadi. Wa'lam, dan ketahuilah anna hadhil khisal thalath min umahati khaba'ithil qalb. Dan ketahuilah dari 3 penyakit yang dibaca dari kemarin itu, yaitu apa? Sifat hasad, kemudian riya, dan sombong. Ya, tafakhur. Sombong ini termasuk di dalamnya ada ujub, ada fakhr. Ya, istilahnya sifat ta'adum, sifat membanggakan diri. Ya, hasad, riya, dan kibir dan sombong ini adalah termasuk daripada keburukan yang paling besar daripada penyakit hati. Ya, penyakit yang paling besar, ummahat, ibaratnya menjadi usul, menjadi dasar, menjadi sumber daripada kerusakan hati adalah dari 3 penyakit ini. Sombong, iri, dan riya. Walaha maghrasun wahidun wa huwa hubbud dunya. Di antara semua 3 ini, sumbernya ada satu lagi. Yang menjadi satu sumber daripada munculnya 3 penyakit ini adalah hubbud dunya. Cinta kepada dunia, senang sama dunia, ya, fanatik kepada dunia. Bukannya kita ini artinya nggak boleh senang sama dunia, ya, artinya ini fanatik kepada dunia, cinta kepada dunia. Walidzalika qala Nabi SAW, dan karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah sumber, pangkal daripada segala keburukan. Ya, sumber daripada segala keburukan itu adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Ini bahaya itu. Bahkan di dalam Maraqil Ubudiyah, dalam syarah Bidayatul Hidayah disebutkan, fa innahu yuqa'u fi syubhat tsumma fil makruhat. Pertama, orang yang fanatik kepada dunia
itu biasanya muncul pertama fi syubhat, di dalam hal-hal yang samar antara halal dan haram. Biasanya awalnya dari situ. Dia akan dia akan melakukan, dia akan berani untuk mengkonsumsi atau mengambil sesuatu hal yang tidak jelas halal dan haramnya, syubhat. Pertama itu. Kemudian dia akan merambat, dia akan mudah mengambil atau mengkonsumsi daripada hal-hal yang makruh. Ini pertama, mengambil suatu hal yang makruh atau sesuatu yang dikonsumsi yang dari makruh. Pertama dari syubhat, kemudian dari makruh. Kemudian dari makruh, ketika orang itu meremehkan suatu hal yang makruh, dia akan merambat melakukan suatu hal yang haram. Hati-hati, nggak boleh orang itu meremehkan hal yang makruh. Ya, kalau ada suatu hal yang makruh, kita sebagai thalabul ilm, kita sebagai orang yang menuntut ilmu, sebagai orang yang mengikuti jalannya salaf soleh, harusnya ketika mendengar suatu hal yang makruh, kita anggap hal yang makruh itu adalah suatu hal yang haram. Ya, sehingga apa? Dengan mendengar hal yang makruh, kita tidak akan melakukan hal itu. Sama seperti kita menyikapi suatu hal yang haram. Kalau kita mendengar suatu hal yang haram kan, wah, saya akan tinggalkan ini, saya nggak akan lakukan ini. Begitu juga dengan hal yang makruh. Ya, karena guru-guru kami, ya, para salaf soleh dan dan generasi-generasi sebelumnya, mereka meninggalkan suatu hal-hal yang makruh. Bagaimana juga mereka juga meninggalkan hal-hal yang haram. Yang makruh saja ditinggal, pasti yang haram pun ditinggal. Nah, hubbud dunya itu dasarnya di situ. Wa ma'a hadza fad-dunya mazru'atun lil akhirah. Dan karena ini, dunia itu sebenarnya adalah sebagai ladang akhirat. Ya, dunia ini sebenarnya adalah sebagai ladang akhirat. Bukan berarti kita ini hidup di dunia kemudian kita terus mencari dunia, fanatik kepada dunia. Tidak. Allah meletakkan kita di dunia ini karena memang dunia ini Allah ciptakan sebagai ladang daripada akhirat. Ujung-ujungnya kita hidup di dunia ini ya untuk nanti hidup di akhirat. Ya, jelas banyak hadis mengatakan bahwasanya dunia ini, ya, kita hidup di dunia ini sebagaimana kita ini sebagai abiris sabil, sebagaimana kita ini cuma sebagai musafir saja, lewat saja. Ibarat kalau kita ini mau perjalanan ke suatu daerah, ya begitu sudah kurang lebih kita perjalanan, nanti berhenti istirahat, ya istirahat berhenti. Ya ibarat kalau orang zaman dahulu pakai onta, pakai kuda, berhenti di bawah pohon, tidur di sana. Ibarat kita kalau naik mobil lewat tol, ada rest area, kita berhenti sebentar. Hakata, cuma sebegitu aja. Hidup itu begitu aja, jalan aja sampai nanti kita sampai tujuan. Hakata, ya, nggak lama. Ya. Jadi hidup di dunia ini hanya sebagai ladang akhirat saja. Nggak ada kesempatan untuk kita bersenang-senang di dunia, nggak ada. Kita menggali, kita menanam bibit, ya, kita menebar benih untuk yang mana nanti buahnya kita nikmati di akhirat. Masratul lil akhirah. Nah, faman akhadha minad dunya biqadri darurah liyasta'ina biha 'alal akhirah fadunya mazra'atuh. Bagaimana patokan bahwasannya memang dunia itu adalah sebagai ladang kita? Sekiranya kita ini menganggap dunia ini, kita mengambil bagian dari dunia hanya sekedar darurat saja. Lihat darurah. Ya, ibarat yang kemarin saya contohkan, kalau kita kerja itu sekedarnya saja. Sekedarnya saja, maksudnya sekedarnya saja ini bagaimana? Jangan sampai kita mencari dunia, kita bekerja, kita mencari dunia, jangan sampai akhirnya akhirat kita ini menjadi terlalaikan, menjadi tergadaikan. Kalau sudah kita bekerja sampai akhirat kita tergadaikan, sekiranya sampai sholat 5 waktu kita sampai kelewatan, sampai terlalaikan, ini yang akhirnya mencelakakan kita. Jangan sampai akhirat kita menjadi lalai gara-gara kerja kita. Patokannya adalah di sholat 5 waktu. Ya, kalau sholat 5 waktu sampai lalai, sampai tergadaikan, sampai telat-telat, ini yang mencari dunia seperti ini yang mencelakakan kita. Tapi sekiranya kita mencari dunia, sholat 5 waktu kita masih terjaga, ya, masih ada waktu-waktu ibadah yang lainnya, masih ada waktu untuk membaca Al-Quran, masih ada waktu untuk berzikir, ya, dan sebagainya, maka ini adalah mencari dunia yang sekedar kita hanya dunia kita yang menjadi ladang untuk akhirat. Ya. Wa man arada dunya litana'a biha fad-dunya mahlakatuh. Kalau dia mencari dunia, dia rakus dengan dunia sehingga akhiratnya terpinggirkan, maka dunianya dia yang akan menjadi celaka untuk dia. Fa hadhihi nubdatun yasiratun min dhahiri ilmi taqwa. Maka ini kata Imam Al-Ghazali mengatakan, maka semua yang kita belajar ini, ya, yang mana kita mulai dari istinabul ma'asi, maksiat badan, dari 7 anggota tubuh, kemudian maksiat hati. Kata Imam Al-Ghazali, fa hadhihi nubdatun yasiratun min dhahiri ilmi taqwa.
Maka ini semua adalah sekelumit daripada ilmu zahir, ilmu takwa secara zahir. Wahya Bidayatul Hidayah, dan ini adalah kitab Bidayatul Hidayah. Ya, jadi kitab tasawufnya Imam Ghazali tidak hanya Bidayatul Hidayah, tetapi banyak, termasuk ada Minhajul Abidin. Ada lagi kitab yang paling populer yaitu Ihya Ulumuddin. Ya, fa in jarrabta biha nafsak wa ta'awadka 'alaiha fa 'alaika bi kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, kalau misalkan kamu sudah mengamalkan semua yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah ini dan kamu sudah menjalankannya dengan baik, kata Imam Ghazali, maka kamu pindah ke kitab Ihya Ulumuddin. Ya, jangan kamu belum kitab Bidayatul Hidayah ujuk-ujuk langsung ke Ihya Ulumuddin. Nggak pas yang begini. Karena Ihya Ulumuddin ini pembahasannya cukup dalam, lebih dalam daripada Bidayatul Hidayah. Maka kita sebagai penuntut ilmu, awal kita mencari menggali kitab ilmu tasawuf, cukup dari Bidayatul Hidayah dulu. Baru ketika kita sudah mengamalkan semuanya, kita sudah faham semuanya, sudah menjalankan dengan baik, baru kita pindah kepada kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Karena memang mencari ilmu itu semuanya ada tahapannya, ada stepnya semua. Nggak langsung kita belajar kitab Hikam dari Imam Atha As-Sakandari. Ini besar kitab itu. Ya, belum kita belajar apa-apa, belum kita belajar kitab Bidayatul Hidayah, langsung kita belajar Hikam Imam Atha. Itu besar, terlalu tinggi. Tiba-tiba nanti kita belajar kitab Qutul Qulub lil Imam Thalib Al-Makki. Itu besar kitabnya. Ya, di kitab di Darul Mustafa Taring waktu itu kita belajar kitab itu juga, besar itu kitabnya. Ya. Nah, dasar untuk kita belajar ilmu tasawuf dari Bidayatul Hidayah dulu. Bidayah itu kan artinya permulaan. Permulaan kita meraih hidayah. Bidayatul Hidayah itu artinya permulaan kita meraih hidayah. Ya, kita ini kan awal-awal menjadi orang-orang yang meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Belajarnya kita Bidayatul Hidayah. Baru nanti kita belajar kita Ihya Ulumuddin, baru kita belajar daripada batin at-taqwa. Takwa secara batin. Ya, kalau Bidayatul Hidayah ini baru secara zahirnya saja. Zahir daripada takwa kita belajar dari Bidayatul Hidayah. Kalau sudah belajar semuanya, sudah kita amalkan, baru ke Ihya Ulumuddin, belajar secara takwa dari secara batin. Fa idza amarta bi taqwa batina qalbik fa inda dzalika tartafi'ul hujub bainaka wa baina rabbik. Kalau kamu sudah memakmurkan takwa ya di batinmu, fa qalbaka fa inda dzalika tartafi'ul hujub bainaka wa baina rabbik. Kalau kamu sudah belajar takwa secara batin, Ihya Ulumuddin, maka akan tersingkap antara penutup dirimu kepada Tuhanmu. Ya. Kalau sudah tertutup singkap itu semuanya, doa akan cepat terkabulkan. Ya. Kita minta apapun, kita tawasul kepada apapun, kita bermunajat kepada Allah, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sudah tidak ada penutup lagi. Ya, ibarat kita sudah bisa merasakan zatnya Allah Subhanahu wa taala, semakin terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya katakan kemarin bahasanya, orang semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah. Ya, bukan semakin akhirnya santai-santai. Ya, bukan akhirnya semakin santai-santai. Ibarat kalau kita dekat dengan orang, semakin dekat kita semakin santai dengan orang tersebut kan? Semakin dekat, semakin kita mudah bergaul. Akan tetapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala lain kita sebagai bergaul dengan orang lain. Kalau kita bergaul dengan orang semakin dekat semakin santai. Tapi semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita takut kepada Allah, semakin tidak ada celah kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita lihat wali-wali Allah, sebagaimana kita lihat juga para orang-orang soleh. Mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sekali doa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Habib Soleh bin Husain Al-Hamid, Habib Soleh Tanggul, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Ya, ini wali-wali Allah yang ada di Indonesia, yang mana mereka semuanya jadi wali kutub, wali yang tingkat tertinggi. Juga wali-wali yang lainnya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tankashifu laka anwarul ma'arif, dan akan tersingkap dan akan terbuka semuanya cahaya-cahaya pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tanfajiru min qalbika yanabi'ul hikam, dan akan otomatis akan tercurahkan, akan terpancar dalam hatimu daripada sumber-sumber hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu semakin dekat dengan Allah, ya, ucapan-ucapannya itu semakin indah. Coba antum lihat, coba termasuk Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru-guru kita, ya, As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Habib Salim bin Abdullah Syatiri, banyak ulama-ulama kita yang lainnya, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, setiap ucapannya selalu mengandung hikmah. Ya, selalu membuat hati kita bergetar. Selalu membuat hati kita menjadi merinding, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah otomatis yang begitu, nggak dibuat-buat lagi, nggak perlu belajar ilmu public speaking, nggak perlu.
Kadang orang mau pinter ngomong perlu belajar ilmu public speaking, itu hanya sekedar ucapannya saja, belum tentu hatinya. Tapi kalau wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, itu ucapannya bagus karena berasal dari hati. Hati yang bersih, hati yang dekat dengan Allah, terpancar akhirnya keluar mulut dari lisannya kalam-kalam yang indah, ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Hakata. Itu otomatis, itu nggak bisa dibuat-buat. Hakata. Wa tattadihu laka asrarul mulki wal malakus, maka terpancar juga dalam dirimu sir-sir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang melihat orang yang soleh, orang melihat orang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu senang hatinya. Coba kita lihat Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, senang kita lihatnya. Ya, senang kita lihatnya. Kita lihat As-Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, banyak ulama-ulama yang lainnya. Kita senang lihatnya. Karena apa? Karena sudah ada sirnya Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, sudah terpancar. Ya, sehingga disebutkan bahwasanya barang siapa ya kalau kita ingin tahu orang itu ciri-cirinya wali Allah atau bukan, kalau kita lihat dia, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau melihat seorang, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti adalah walinya Allah Subhanahu wa taala, orang soleh. Wa yatayassaru laka minal ulum, kalau misalkan kamu sudah terbuka hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah masuk daripada ilmu-ilmu, semakin mudah. Ma tastakiruhu bihadhil ulum al-muhdatsah allati lam yakun laha dzikrun min zamani sahabah. Termasuk kata Imam Al-Ghazali, bahkan ketika kamu nanti mendengar daripada ulama-ulama yang baru, ya, ulama-ulama terkini, ulama-ulama modern, ya, ketika kamu sudah terbuka hatimu, meskipun kamu tidak pernah belajar ilmu sarjana sekalipun, ya, meskipun nanti ya, kamu mendengar dari seorang profesor, ya, dia sudah doktor, sudah profesor, akan tetapi jika meskipun kamu belum belajar daripada ilmu sekalipun, ilmu yang disampaikan oleh profesor itu, tapi hati kamu sudah terbuka, hati kamu sudah sudah mendapatkan pancaran sir dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan mudah. Ya, jadi termasuk Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid bukannya beliau itu belajar sarjana S1, S2, S3. Tapi kalau beliau sudah dihadapkan dengan profesor manapun, paham sudah. Ya, nggak perlu beliau itu harus belajar ilmu sarjana-sarjana dulu, nggak perlu. Kalau orang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu manapun akan diambil semuanya, sudah akan mudah semuanya. Nah, wa in kunta tadrubul ilma minal qil wal qal wal mira' wal jidal fama adzama musibatak, kata Imam Al-Ghazali. Tapi kalau kamu belajar ilmunya itu dari katanya, ya, dari ucapan-ucapan yang enggak jelas, juga kamu mendapatkannya dari orang-orang yang ria, kemudian dari hasil debat, maka betapa besar musibah yang akan kamu dapat. Oh, saya dapat ilmu ini, katanya si itu, katanya si A. Saya mendapatkan ini dari, nggak benar yang begitu. Nah, wa ma'at wala ta'abak, dan akan susah payah kamu. Ya, semakin susah kamu. Wa ma'adzama hirmanak wa khusranak, dan semakin besar kerugianmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'mal ma syi'ta fa inna dunya allati tatlubuha bid-din la taslamu lak. Maka lakukanlah sesukamu, kata Imam Al-Ghazali. Wis sakarepmu, ya, terserah kamu melakukan apapun. Kalau kamu mencari dunia dengan atas nama agama, maka itu tidak akan menyelamatkan kamu. Wal akhiratu slabu minka, dan akhiratnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Enggak boleh kita mencari dunia atas nama agama. Ya, dengan kita punya modal agama, kita punya modal ilmu, kita jual agama kita dengan dunia. Ya. Wah, nanti buka praktek misalkan. Ya. Ayo siapa yang mau solusi-solusi, dikasih pencerahan-pencerahan, tujuannya untuk berbahaya yang seperti ini. Ya, guru-guru spiritual yang nggak jelas begitu, ini bahaya. Ya, akhiratnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman talaba dunya bid-din khasirahuma jami'an. Barang siapa orang mencari dunia dengan atas dasar agama, maka semuanya dia akan tidak mendapatkannya, rugi kedua-duanya. Wa man taraka dunya lid-din rabihahuma jami'an. Tapi orang yang meninggalkan dunia untuk agama, maka dua-duanya akan mendapatkan keuntungan. Maka antum jangan eman, ya, untuk belajar ilmu seperti ini. Waduh beb, saya kerja beb, eman beb kalau saya kerja gini beb, ya, mending saya kerja beb daripada saya belajar ilmu begini beb. Ini orang yang rugi yang begini, ya, orang yang rugi begini, eman. Ya, justru dia meninggalkan pekerjaan untuk belajar ilmu seperti ini, justru dunianya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kalian akhirnya menjadikan ilmu agama seperti ini menjadi udzur sehingga kalian mencari dunia.
Justru jadikanlah dunia itu sebagai halangan kamu untuk kamu mencari agama. Jangan agama dijadikan uzur, jangan agama dijadikan halangan. Maaf Beb, saya libur majelis taklim dulu Beb. Karena apa? Ada pekerjaan Beb. Ya, ada pekerjaan Beb, eman Beb. Ini soalnya hasilnya banyak itu Beb, 1 juta Beb sehari Beb. Ya, daripada saya harus belajar ini. Eman yang kayak begini, ini rugi orang yang begini. Ya. Ini berarti orang yang belum pernah belajar ilmu tasawuf. Ya, yang begini nih. Coba ditinggalkan saja. Yang penting saya belajar ilmu, yang penting saya dapat ilmu. Insya Allah. Ya, insya Allah Allah akan beri rezeki yang kamu tadi itu berkali-kali lipat kepadanya. Jangan dikira orang dapat harta itu bukan sekedar dengan kamu kerja. Ya, justru kamu dengan taat kepada Allah seperti ini, dengan belajar ilmu agama seperti ini, Allah akan berikan dunia apapun. Ada dalam pernah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dunia, "Ya dunia, ya, man khadamaki fastakhdimi." Wahai dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dunia, "Wahai dunia, barang siapa orang yang berkhidmah kepadamu, orang yang mengejar-ngejarmu wahai dunia, fastakhdimi, buat dia terus mengejarmu wahai dunia." Coba lihat itu, orang-orang yang sudah terlanjur nikmat mencari dunia, dia akan terlena dengan dunia. Ya, sampai sholatnya terbengkalai. Coba lihat, ya, orang-orang yang terkaya di dunia itu, ya, Bill Gates, ya, Jeff Bezos, orang-orang yang punya Amazon, yang punya Microsoft itu, dia akan nggak akan haus mencari dia nggak akan kenyang mencari dunia, terus dia akan cari dunia. Dia akan bagaimana caranya terus menjadi orang nomor 1 terkaya di dunia. Bahkan dia sampai melakukan hal-hal yang curang, melakukan hal-hal yang merugikan orang lain sehingga dia terus menjadi orang yang kaya. Ini sudah menjadi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi amanatnya Allah kepada dunia. Orang yang mengejar-ngejarmu wahai dunia, terus kejar dia sampai akhirnya dia terus mengejarmu. Ya, buat dia terus mengejarmu. Waman khadamani fakhdumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai dunia, barang siapa orang yang berkhidmah kepadaku, orang yang taat kepadaku, orang yang belajar ilmu agama, fakhdumi, maka berkhidmahlah kepada dia. Kejarlah dia. Maksudnya, meskipun dia tidak mencarimu wahai dunia, kamu yang mengejar dia. Ya, kamu yang harus menghampiri dia. Tapi kalau orang yang mengejarmu, buat dia terus mengejarmu wahai dunia. Ya, ini. Jadi kita hidup di dunia ini bukan harus terus mencari ilmu dunia, hanya sekedarnya saja. Hanya sekedarnya saja, buat darurat saja. Gak perlu terus fokus sehingga meninggalkan akhirat. Ini yang salah begitu. Nah, fahadhihi jumalul hidayah ila bidayatit thariq. Ini kata Imam Ghazali, ini adalah kumpulan daripada hidayah ila bidayatit thariq, kepada permulaan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Imam Al-Ghazali, pengarang kitab ini. Al-Imam Al-Ghazali itu pernah suatu saat beliau ini belajar kepada salah satu ulama. Pada belajar satu ulama, niatnya belajar ke sana. Ini dalam Marakil Ubudiyah disebutkan di sini. Ya. Belajar ke sana, pinginnya belajar ilmu kitab, ya, kitab-kitab gitu. Ternyata waktu pertama ketemu sama gurunya bilang, "Ya sudah, kalau kamu belajar sama saya, sekarang kamu ambil sapu. Iya. Kamu ini ya, sapu halaman. Oh iya, sudah. Ya. Langsung disuruh begitu. Enggak langsung, "Oh iya, kamu ambil kitab ini. Ayo kita buka kitab, ayo kita belajar." Enggak. "Kamu belajar sama saya." "Oke, kamu ambil sapu halaman saya. Halaman rumah saya." Langsung sudah, nggak pakai tanya lagi, nggak pakai apa lagi, nggak pakai protes, langsung sapu. Bahkan gurunya menguji lagi, "Oh ya, nggak usah pakai sapu, sapunya harus pakai tangan." Ya, nyapu pakai tangan, bukan pakai alat sapu lagi, ya, tapi pakai tangan. Oh ya, manut Imam Ghazali. Terus nyapu pakai tangan. Sampai di halamannya itu ada kotoran-kotoran hewan. Ya, ada kotoran-kotoran hewan, mungkin kotoran ayam atau apanya gitu. Kata gurunya, "Itu tolong bersihkan kotoran itu pakai tanganmu." Ya, bersihkan, jangan pakai alat, pakai tanganmu. Iya, manut. Sudah selesai, bersihkan lagi, ya. Terus Imam Ghazali itu mau mingkis pakaiannya. Ketika membersihkan kotoran itu, memingkis pakaiannya gini. Kata gurunya, "Jangan dipingkis, ya. Jangan kamu singkapkan itu pakaianmu, tetap pakaianmu begitu. Tidak peduli pakaianmu kotor atau tidak, tetap bersihkan." Diuji sama gurunya. Ya, tetap peduli Imam Ghazali tanpa ada rasa dongkol dalam hatinya. Terus, ya, rela nurut sama gurunya. Padahal ini baru pertama kali ketemu sama gurunya. Sudah selesai, cuci tangan selesai, sudah baik guru. Oke, sekarang kamu pulang. Nggak usah kembali lagi di sini. Kamu gitu. Loh, apa? Nggak perlu belajar. Nggak, sudah, kamu pulang. Al-Imam Al-Ghazali jadi ulama besar. Ya,
Jadi memang mencari ilmu itu seperti itu. Mencari ilmu itu seperti itu. Jadi apa namanya? Intinya adalah kita taat kepada guru. Ya, kita taat kepada, kita khidmah kepada guru. Ini yang tercantum dalam kitab Barotul Ubudiyah. Ya. Jadi memang intinya adalah mencari ilmu yang benar kepada guru yang benar, baru kita akan mendapatkan segala sir-sir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini insyaallah ini kita tinggal berapa hari lagi ya? Insyaallah sampai tanggal 25 Ramadan. Ini akan ada satu bab lagi tentang adab kita ini bergaul kepada orang. Adab bergaul dan bermuasyarah kepada orang, insya Allah akan kita baca di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.